Guys, siap. Wait, wait. Close. Hai guys, welcome back to my channel. So sekarang aku lagi ada di Miniatur Istanbul. So ikutin keseruan aku hari ini ya. Ini tiketnya. Ternyata dingin banget. Dan ini lagi hujan. Jadi ini itu adalah miniatur bangunan-bangunan yang ada di Turki. Jadi kita bisa lihat di sini ada Hagia Sophia, ada Masjid Sultan Ahmed, ada juga Galata. Banyak lagi. Nanti kita explore ke dalam. Dan ini kalau mahasiswa cuma 20 lira atau 16.000. Berapa kan? Yuk ikut lagi ke seru kita. So guys, sekarang aku udah ada di miniatur Anıtkabir. Ini adalah Anıtkabir yang ada di Ankara dan di sini juga lah makam Mustafa Kemal Atatürk. Fenomenal banget kalau di Indonesia. Jadi ini tuh miniaturnya emang segede ini, miniaturnya aja seluas ini. Kayaknya ini miniatur paling besar deh di antara miniatur yang lainnya. Anıtkabir ini ternyata selesainya selama 9 tahun. Di sini penjelasannya dari 1944, berarti setahun sebelum Indonesia merdeka sudah dimulai pembangunannya, tapi selesainya itu di 1953. Terus di sini juga ini tuh ternyata katanya dibangun untuk memperingati atau memberikan hadiah atau penghargaan kepada Mustafa Kemal Atatürk sebagai founding father-nya Turki. Ini luas banget dan aku personally sudah pernah ke sana, udah pernah ke Ankara juga, udah pernah mengunjungi Anıtkabir ini dan memang luas dan kaki tuh sampai gempor. Selanjutnya kita mau lihat miniatur-miniatur lainnya, Hagia Sophia, Blue Mosque dan lain-lain. Ikutin terus ya. So guys, di sini aku nemuin bank pertama di Turki, yaitu Bank Ziraat atau Ziraat Bankasi kalau biasanya kita orang Indonesia yang ada di sini ngomongnya. Nah, Ziraat Bankasi ini ternyata dibangun 3 tahun setelah Turki itu merdeka, yakni pada tahun 1926 sampai 1929. Dan ini dibangun sama arsitek dari Italia namanya Giulio. Dan ini sekarang sudah menjadi museum di tahun 1981, tepatnya di bulan November. Dan ini bangunannya sekarang ada di Ankara. Jadi kalau teman-teman mau ke Ankara, wajib untuk kunjungin Ziraat Bankasi ini. Ini adalah bank pertama yang ada di Turki dan juga bangunan bank pertama yang ada di Turki. Sekarang kita pindah ke gedung parlemennya Turki. Ini miniaturnya juga. Ini itu dibangun sama arsitek dari Austria dan dia bernama Clemens Holzmeister. Nah, itu dibangun pada tahun 1939 tapi baru diresmikan itu secara formal itu 1961. Ini dia bangunannya, gedung parlemennya emang luas banget. Tapi aku belum pernah untuk datang langsung ke gedung parlemen itu. Jadi mungkin teman-teman yang mau datang ke Turki boleh menjadikan ini salah satu destinasi wisata yang wajib kalian kunjungin.
Untuk kalian yang udah pernah ke Bursa pasti tahu dong ini apa. Nah, ini adalah Bursa Ulu Jami atau masjid terbesar yang ada di Bursa, dan ini pertama kali dibuka untuk publik itu tahun 1400. Nah, ini itu merupakan salah satu destinasi wisata kalau kalian pergi ke Bursa. Nggak sampai situ, kalau kita ke Bursa rasanya nggak lengkap kalau kita nggak ngomongin yang satu ini ya. Nah, ini adalah teleferik Bursa. Kalian bisa lihat sendiri, itu ada kereta gantungnya, dan ini adalah miniatur Gunung Uludaknya yang kalau misalnya kita ke sana pasti yang kita tunggu-tunggu adalah saljunya. Nah, itu kita bisa lihat sendiri ya. Nah, ini itu teleferiknya atau kereta gantungnya, miniaturnya lucu juga. Aku personally udah 3 kali ke sini dan itu seru banget. Kalau ke Bursa nggak lengkap rasanya kalau kita nggak naik kereta gantungnya. So, untuk teman-teman, yuk ke Turki dan cobain teleferik yang ada di Bursa. Nah, kalau tadi kita ngomongin Bursa, sekarang kita ngomongin Konya. Konya itu adalah salah satu kota di Turki yang sangat religius, dan Konya Alaaddin Jami ini adalah salah satu masjid tertua yang ada di Turki, dan pastinya adalah masjid tertua yang ada di Konya. Teman-teman kalau ke Konya nggak afdol rasanya kalau kita nggak pergi ke masjid ini. So guys, bangunan ini adalah salah satu bangunan tertua yang ada di Izmir, tapi sekarang udah nggak ada lagi karena gempa dan berperang. Bangunannya nanti tinggal sekarang tuh katanya tinggal reruntuhan aja, jadi udah nggak komplit seperti ini. Tapi di Turki itu dibuat miniaturnya cantik supaya kita bisa mengenang kalau dulunya tuh seperti itu. Nah, ini tuh ada di Izmir. Dengan sejarah sebelumnya katanya Izmir itu tidaklah salah satu bagian dari negara Turki. Dulunya Izmir itu adalah bagian dari negara Greece. Nah, jadi di sini juga adalah makam dari God Artemis. Ada yang tahu nggak God Artemis itu siapa? Artemis itu adalah putri dari Zeus, atau sering juga disebut sebagai God of Man gitu. Kalau Zeus kan God of God, sedangkan God of Moon, bukan Man. Kalau Man mah bulan gitu. Jadi kalau Zeus kan God of God, kalau Artemis ini adalah God of Moon, kalau Arnita adalah God of Beauty. Ya, ini dia bangunannya, tapi sekarang udah nggak ada lagi, tinggal reruntuhan aja karena perang dan juga gempa bumi. Yuk kita lanjut untuk lihat-lihat yang lainnya lagi supaya teman-teman punya bekal atau setidaknya sedikit pedoman untuk ke Turki itu nanti kemana aja yang harus dikunjungin, nggak hanya itu aja. Ini bangunannya bagus banget ya dibuat, tapi sekarang udah nggak kayak gitu lagi, sayang banget ya. Yuk kita lihat yang lain. So guys, sekarang aku ada di Adiyaman, di dekat sama Diyarbakır, kota Diyarbakır. Nah, di sini ada namanya Gunung Nemrut, di mana Gunung Nemrut ini diambil namanya dari rajanya. Jadi dulu di 80 tahun sebelum Masehi itu ada gunung dan mereka itu di sini masih menyembah berhala. Nama rajanya Nemrut, lalu tempatnya dinamain Gunung Nemrut, dan ini mereka ngebuat patung-patung ini sebagai tuhan mereka. Patung-patung ini ada patung dari si Nemrut sendiri, ada juga patung dari hewan seperti singa, kita bisa lihat seperti itu. Dan ini patung-patung ini tingginya 8 meter. Nah, nggak cuma itu, jadi mereka bermukim di sini, mereka di gunung ini hidup layaknya masyarakat bersosialisasi seperti itu, dan dari turun temurun di sini itu rajanya itu dibuatin patung gitu untuk mengenang. Jadi di sini masih menyembah berhala. Kita bisa lihat sendiri. Nah, ini yang di tengah adalah Nemrut, King Nemrut. Sampai sekarang itu masih dikenang kalau gunungnya itu adalah Gunung Nemrut atau Mount of Nemrut.
Dari Adiyaman kita pindah ke Trabzon. Sekarang aku lagi ada di Trabzon. Kalau di Trabzon ini ada yang namanya Sumela Monastery. Jadi basically guys, kalau di Trabzon itu monastery ini dia adalah gereja yang dibangun pada saat 385 tahun setelah Masehi, dan dia ini ada di tebing. Jadi tebing-tebing gunung itu dibangun gereja yang tingginya 1.300 meter di atas permukaan laut. Dan ini tuh bener-bener kayak mereka pahat satu-satu dari gua-gua itu, dari gunung-gunung itu, tebing-tebing itu jadi gereja. Dan ini really hard to go. Kita harus punya effort. Nggak tahu sekarang mungkin ada kendaraan atau mereka buat cable car untuk mencapai ke atas. Aku nggak tahu karena aku belum datang ke sana. Soon ya kita ke sana. Kita sekarang lihat miniaturnya dulu aja. Dan ini bagus banget. Aku sudah pernah untuk pergi ke tempat seperti ini. Dia gereja di atas tebing, tapi itu di Kapadokia dan itu nggak terlalu tinggi. Dan ini katanya yang paling tinggi yang ada di Turki. Keren banget ya, Masya Allah. Guys, kalau tadi kita di Artemis itu adalah putrinya Zeus, sekarang kita berangkat ke Izmir. Ini ada Zeus Altar. Jadi di Izmir itu pada tahun 197 sampai 159 sebelum Masehi ada bangunan altarnya si Zeus. Dia melakukan apa ya, semacam peribadahan yang menurut dia gitu di sana. Dan juga di sini ada patungnya si Pegasus, kudanya si Zeus. Dan sekarang itu udah nggak ada lagi di Izmir karena ini sudah diambil oleh Berlin, Jerman. Bukan, Bergama di Jerman. Sekarang nggak tahu gimana karena belum ke sana juga. Nanti aku mau lihat lebih lanjut historinya gimana. Tapi katanya udah nggak ada lagi di Izmir. Itu full sekarang ada di Jerman. Wah, kayaknya seru nih ya mengulik sejarahnya. Hai guys, masih sama aku di Izmir. Nah, kalau di Izmir biasanya orang-orang tuh wisatawan itu pasti ngunjungin Efesus Celsus Kütüphanesi atau library perpustakaan Efesus. Nah, perpustakaan Efesus ini sendiri itu dibangun pada tahun 115 setelah Masehi, dan ini dia penampakannya dibangun oleh Roman Empire. Tapi sayangnya teman-teman, Celsus Library ini, perpustakaan Celsus ini udah hancur, tinggal reruntuhan-reruntuhan, nggak akan lagi komplit ini kalau kalian ke sana. Jadi dia itu pertamanya hancur karena gempa, lalu ada kebakaran. Jadi buku-buku yang ada di dalam yang ditulis oleh Roman Empire, orang-orang Roman, itu sudah hancur juga. Lalu pada terakhirnya itu dikonstruction sama orang Turki, sama pemerintah Turki jadi kolam. Jadi kalau teman-teman pergi ke sana, itu tinggal ada reruntuhan bangunannya dan juga ada kolam di depannya. Yuk kita lihat-lihat yang lain lagi. Sekarang kita ada di Izmir lagi. Nah, di Izmir ini ada salah satu bangunan yang menarik perhatian aku, yakni di abad kelima. Ternyata ada bangunan yang dia itu tadinya adalah pasar, tempat penyimpanan sayur dan buah. Tadinya pasar buah dan sayur ini diubah oleh Roman Empire jadi gereja dan dinamakan sebagai The Church of the Virgin Mary. Jadi gereja perawan Bunda Maria. Tapi sekarang ini sudah diubah lagi menjadi museum. Guys, sekarang aku ada di Antalya. Nah, kalau di Antalya ini kita akan pergi ke Aspendos. Nah, sebelumnya aku udah pernah mengunjungi ini secara real life. Nanti foto atau videonya aku masukin di video. Nah, di Aspendos ini adalah bangunan yang dibangun oleh Roman Empire juga pada abad kedua. Dan ini sebenarnya adalah teater, bangunan teater. Jadi kalau dulu itu orang-orang tuh mau nonton teater tuh di sini. Dan ini bangunannya bisa menampung sampai 15.000 orang. Kita bisa lihat sendiri bangunan seperti ini. Dan aku sendiri sudah pernah masuk ke sini, naik sampai level lantai tertinggi, dan juga udah pernah mengeksplor semuanya. Dan jujur sih, waktu itu mikir gitu, gimana caranya orang dulu ngebangun bangunan semegah ini. Padahal ini tuh batu-batu yang dipahat, kan belum ada teknologi bangunan semacamnya gitu. Kayak wow, exciting.
Tapi ada salah satu informasi yang menarik juga yang aku dapatkan waktu mengunjungi Aspendos ini. Katanya dulu kalau ada orang yang bersalah, orang dihukum itu di sini. Jadi dipamerin ke semua orang. Orang-orang tuh kumpul, lalu orang yang bersalah ini nggak peduli misalnya dia pencuri atau pemerkosa atau penjahat gitu kan, bakalan diberdiriin di tengah-tengah. Lalu di bagian sini itu ada kayak kandang, yakni kandang singa. Jadi singanya bakal dikeluarin dari kandang itu, dan si penjahat itu disuruh untuk bertarung melawan singa itu. Kalau kamu menang lawan singa itu, maka kamu akan dibebaskan dari hukuman. Tapi kalau enggak, kamu akan mati di situ. But secara logika ya, mana ada sih manusia yang bakal menang lawan singa gitu kan, satu lawan satu lagi. Ya udahlah, kayak pasrah aja gitu. Coba ya kalau sekarang kalau ada penjahat dibuat kayak gitu, nggak ada kali ya penjahat. Penjahat hati. Yuk kita lanjut lagi jalan-jalan ke tempat lain. Bye bye. Guys, akhirnya kita sampai ke yang kalian tunggu-tunggu. So, this is adalah salah satu tempat yang paling fenomenal kalau ada di Turki. It's my dream, Mas. It's my dream. Kalau aku udah pernah ke Kapadokia tanpa Mas Aris. Jadi, aku gak butuh kamu, Mas Aris, buat bawa aku ke Kapadokia. Karena aku adalah wanita mandiri yang bisa ke Kapadokia tanpa kamu. So, guys, ini adalah miniatur dari Kapadokia. Ternyata Kapadokia ini, batu-batuan yang ada di Kapadokia, batu-batuan bentuk ini sebenarnya adalah rumah. Jadi di dalam batu-batu ini adalah rumah gua-gua gitu yang sekarang itu disewain sebagai hotel. Tapi kalau dulunya penduduk-penduduk di sana, warga-warga di sana menggunakan ini sebagai rumah. Dan batu-batuan ini terbentuk secara alami setelah erupsi dari Gunung Merapi. Jadi karena ada ledakan dari Gunung Merapi saat itu dan adanya hujan dan angin, terbentuklah batu-batuan ini yang seperti gunung menjulang tinggi. Dan sekarang ini adalah termasuk salah satu warisan UNESCO. Kalau sekarang kan udah jadi tempat wisata yang paling dicari-cari dari semua warga ya, nggak cuma warga Indonesia. Pokoknya nggak abdol kalau ke Turki nggak ke Kapadokia. Teman-teman yang mau ke Turki boleh nih Kapadokia menjadi salah satu destinasi wisata kamu. Dan di Kapadokia ini juga ada hot air balloon. Salah satu tempat hot air balloon yang paling baik di dunia. Gak cuma di Turki. Dan aku sudah pernah ke sana, cuman ya agak pricey karena mereka tidak menggunakan lira, tapi gunanya euro. Jadi ya kayaknya kita tetap butuh Mas Aris deh. Ya kan? So guys, ikuti terus selanjutnya keseruan aku untuk menjelajahi miniatur bangunan yang ada di Turki. Sekarang habis dari Kapadokia, kita ke Pamukkale. Pamukkale ini ada di Denizli, dan biasanya juga kalau wisatawan Indonesia atau wisatawan dari negara manapun pasti ke Pamukkale. Jadi Pamukkale ini adalah salah satu kolam natural, kolam alami yang airnya itu hangat 35 derajat Celcius. Dan ketika misalnya dia tuh airnya mengalir, dia itu langsung kayak membeku karena ada karbon dioksidanya gitu. Jadi membeku,nya kayak kapur gitu loh. Jadi ini tuh kayak danau kapur hangat gitu. Dan ini salah satu-satunya yang ada di dunia. Nggak ada yang sama seperti ini dimanapun. Satu-satunya yang ada di dunia. Dan dia ini sering dijadiin tempat-tempat sama orang-orang. Katanya mereka percaya kalau misalnya mandi di danau ini bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Ya namanya juga ikhtiar ya guys. Tapi jangan lupa kalau kesembuhan dan semua yang datang pada kita itu adalah takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan percaya yang kayak gitu ya. Kalau mau mandi ya udah mandi aja, tapi niatnya bukan untuk penyembuhan, karena yang bisa menyembuhkan satu-satunya adalah Allah. Ayo guys, sekarang udah dingin banget, kita harus pergi ke tempat lain. So guys, kalian bisa lihat sekarang ini adalah Benteng Konstantinopel. Ya Allah, kalau misalnya ngelihat ini dan setiap kali aku ke Hagia Sophia pasti aku terbakar semangatnya. Al-Fatih.
Ini tuh bentengnya sepanjang ini dan berhasil ditembus oleh pasukan Al-Fatih. Semoga kita anak muda selalu memiliki semangat juang yang sama dengan Muhammad Al-Fatih. Nah guys, kalau kita ke Turki belum ke Hagia Sophia itu belum abdul banget karena saya sekarang aku udah ada di depan miniaturnya Hagia Sophia. Jadi Hagia Sophia ini dulu awalnya itu dibangun sebagai gereja pada zaman Bizantium. Lalu setelah dia jadi gereja, terus pada zaman Fatih Sultan Mehmet itu menaklukkan Konstantinopel, ini diubah menjadi masjid. Dan setelah itu beberapa tahun sebelumnya, nanti aku cantumin lagi karena aku lupa sejarahnya, berubah jadi museum. Dan sekarang pada saat pemerintahan Recep Tayyip Erdogan, Presiden Republik Turki saat ini diubah lagi menjadi masjid. Dan sekarang sudah bisa melaksanakan sholat di dalamnya. So guys, kalau tadi kita udah di Hagia Sophia, sekarang kita pergi ke Sultan Ahmed Jami, Masjid Sultan Ahmed atau lebih sering dikenal sebagai Masjid Biru. Nah, Blue Mosque ini letaknya berdekatan dengan Hagia Sophia atau bisa dibilang depan-depanan. Nah, Blue Mosque ini itu dibangun oleh Sultan Ahmed pertama pada tahun 1609 dan Masjid Sultan Ahmed ini adalah satu-satunya masjid di Turki yang punya 6 menara. Dan dia menara itu ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan juga atapnya itu biru, makanya dikenal sebagai Blue Mosque atau Masjid Biru. Dan ini salah satu masjid terbesar juga yang ada di Turki. Nah, kalau tadi kita udah ngebahas tentang bangunan-bangunannya, sekarang kita balik ke Istanbul. Di Istanbul ini kita udah pasti tahu dong, pasti kita ngelihat setiap kali kita ke Istanbul ada jembatan yang panjang banget di Selat Bosporus. Nah, ini dia jembatannya. Ada miniaturnya juga, dan miniaturnya aja sebesar ini, lebih besar daripada bangunan yang lainnya. Berarti bisa dong kalian bayangin kalau realnya itu sebesar apa. Betul, ini adalah Bosporus Bridge atau jembatan Bosporus yang menjadi penghubung antara Turki bagian Istanbul bagian Asia dan juga Istanbul bagian Eropa. So guys, sekarang waktunya museum miniatur ini ditutup dan aku adalah orang satu-satunya yang tertinggal di sini. So segitu dulu untuk vlog kita hari ini, dan besok-besok kita akan explore lagi tempat bersejarah atau tempat-tempat lainnya yang ada di Turki. So thank you for watching my vlog and don't forget to like, subscribe, and comment and share. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.